Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah rawa iblis, memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum mendengarkan cerita yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di tenda, Clara sedang berbaring di paha Afgan. Pria itu dengan lembut mengusap-ngusap rambut milik Clara yang panjang. Sedangkan di luar, Vino dan juga Mawar sudah kembali dari mencari kayu bakar. Melihat adegan di dalam tenda barusan membuat Vino kesal. Waduh, enak betul mereka. Kita capek-capek nyari kayu, mereka malah kayak teletabis, celetuk Vino. Berisik kamu, Vin, pada Mawar seraya meletakkan kayu bakar kemudian menarik tangan pria tersebut untuk segera membantunya menyalakan api. Di sebuah rumah yang mewah, terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam bersama. Ayu mulai bisa melupakan kesedihannya sedikit demi sedikit, meski raut wajahnya masih terlihat pucat. Ayo dimakan, biar badan kamu fit lagi, pinta Lina seraya menyendokkan daging ke piring sang menantu. Ayu mengangguk dan melemparkan senyum yang terlihat dipaksakan. Sesaat setelah mereka semua menikmati makanan, tiba-tiba Clara menjerit. Ia merasakan sakit yang teramat dalam di bagian dadanya. Clara, ada apa ini? Tanya Rendra yang duduk di samping adiknya itu. Ia ikut cemas bukan kepala. Aku ke kamar sebentar, kalian terusin makan aja, pinta Clara dan segera bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ia menuju ke kamar mandi, mengunci pintunya rapat-rapat agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Dadanya kembali terasa sakit, ia mengerang kemudian memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Sialan, mereka berhasil menemukan wanita itu. Waktuku tidak lama lagi di sini, pembatnya bermonolog sembari mengatur nafasnya. Lina bergegas melihat keadaan Clara, tetapi ia bilang hanya masuk angin saja. Clara bergegas tidur agar tidak diganggu oleh siapapun. Dari lantai bawah terdengar percakapan beberapa orang. Oma, Opa, kapan Kia mau diajak ke taman bermain? Celetuk gadis cilik itu saat sedang berada di pangkuan Burhan. Kia mau ke sana ya? Ya udah, besok Opa akan ambil libur buat ngajak Kia ke taman bermain. Gimana? Ujar Burhan. Yeay, asik kalau gitu. Opa emang baik deh, saut Kia seraya memeluk kakeknya itu. Lihatlah anak kamu, Dra. Kalau ada maunya lucu banget, timbal Lina dan mereka semua ikut tertawa. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Clara sedang mengawasi dari lantai atas seraya melotot. Ayu sedang tidur terlelap bersama suaminya. Entah suara dari mana itu seperti memanggil wanita itu untuk mengikutinya. Ayu bangun dari tidurnya dan melangkah tanpa membuka matanya. Wanita itu terus berjalan hingga keluar dari rumah. Sedangkan di tempat lain terlihat keempat orang sedang tertidur lelap ditemani suara hewan-hewan bus yang saling bersahutan. Sesekali Vino memukul-mukul kakinya karena beberapa nyamuk telah menggigitnya. Angin dingin terus berhembus melewati pepohonan hingga meniup api di kayu bakar yang mereka nyalakan. Suasana menjadi dingin. Clara mulai mengigau dan berkeringat dingin. Saat ia membuka mata, ia seperti berada di tempat yang sangat gelap. Terlihat seorang wanita berbaju putih berdiri di bawah lampu yang redup seraya membelakanginya. Clara datang menghampiri wanita itu.
Saat wanita itu berbalik, Clara bingung karena melihat dirinya dengan wajah yang penuh sayatan pisau. "Siapa kamu? Apa mau kamu?" tanya Clara sambil menahan rasa takut. "Aku tidak akan membiarkan kamu masuk ke tubuh ini lagi. Aku yang akan tinggal di tubuh ini selamanya," ucap wanita yang mirip dirinya itu. "Siapa sebenarnya kamu? Mengapa tiba-tiba menghancurkan kehidupanku? Apa salahku padamu?" Seketika wanita yang menyeramkan itu berubah wujud menjadi Rahma, wanita yang pernah Clara temui di hutan kala itu saat mereka tersesat bersama teman-temannya. Clara bingung apa maksud semua ini. Namun ia tahu bahwa wanita yang di hadapannya itu punya niat yang jahat pada keluarganya. "Aku mohon, jangan lakukan apapun pada keluargaku. Mereka tidak bersalah." Begitulah pinta Clara. Rahma tidak menanggapi, ia menatap Clara dengan bola matanya yang hitam, lalu segera mencekik Clara hingga tidak bisa bernafas. Lepas!" isak Clara seraya memukul tangan Rahma, tetapi ia tidak bergeming dan masih terus mencekik. "Clara, bangun, bangun Clara!" teriak Afgan seraya menepuk pipi wanita itu beberapa kali. "Tidak!" Clara bangun dan terengah-engah. "Astagfirullah, kenapa dengan tubuh Clara? Ia seperti akan menghilang," ucap Mawar kaget. Clara melihat tubuhnya yang sudah mulai menghilang. "Bagaimana ini? Apa yang terjadi padaku?" isak wanita itu dan mulai menangis. "Tenanglah Clara, kita akan segera keluar dari tempat ini. Ayo, kita harus pergi sekarang," pinta Afgan, lalu kemudian menyuruh teman-temannya untuk berbenah. Mereka segera melipat tenda dan membawa semua perlengkapan, lalu mulai berjalan membelah hutan kembali. Afgan masih membopong tubuh Clara yang mulai menghilang itu. "Afgan, aku tidak ingin mati," isak wanita itu seraya terus menangis. "Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mencari solusinya. Jangan menangis, ada aku di sini," pinta pria itu, dan kemudian menenangkan hati Clara. Selama setengah jam berjalan, akhirnya Vino melihat lorong yang selalu mereka lewati. "Lihat, itu lorongnya," ujar Vino dan menunjuk ke arah lorong yang diselimuti beberapa tumbuhan itu. "Syukurlah, kita bisa pulang sekarang," ujar Mawar ikut senang. Sebelum mereka memasuki lorong itu, Afgan menyuruh kedua temannya untuk mengikat tubuh mereka bersama. Jaga-jaga jika sesuatu terjadi seperti kala dulu. "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Apapun yang terjadi, aku akan membawamu keluar dari tempat ini," ucap Afgan seraya mengikat tangan Clara agar wanita itu tidak hilang dari genggamannya. Clara tersenyum dan wajahnya yang mulai pucat pasi. Mereka berempat segera berjalan memasuki lorong yang berkabut itu. Anehnya, bau yang sangat menyengat langsung menyambut kedatangan mereka. "Bau apaan nih? Kayak bangkai," gerutu Vino seraya menutup hidung. "Iya ya, kita nggak bisa ngelihat karena kabut ini," sahut Mawar. Sampai di tengah-tengah lorong itu, kabut mulai menipis dan mereka bisa melihat dengan jelas. Terdengar suara seperti orang yang mengaum dan memakan sesuatu. Mereka dikejutkan oleh sesosok wanita yang sedang menggerogoti tubuh hewan mentah. Ya, hewan itu dilahapnya masih mentah-mentah ataupun belum dimasak ataupun masih hidup. Mawar sampai ingin muntah melihat darah dan usus yang berceceran. Merasa ada orang lain di lorong itu, wanita yang sedang asik makan tadi berdiri dan menatap ke mereka semua. "Lari!" teriak Afgan pada kedua temannya itu. Wanita itu terus mengejar mereka seraya mengeluarkan taring yang siap menggigit apapun. Afgan dan juga yang lainnya tetap berlari hingga kaki pria itu tersandung dan menjatuhkan tubuh Clara. "Bawa keluar Clara dari sini, cepat!" pinta Afgan. "Tapi Gan," suara Vino terhenti karena wanita menyeramkan itu makin dekat. "Biar aku yang menggendong Clara. Cepat tolong Afgan," pinta Mawar pada Vino.
Mawar segera menggendong Clara di punggungnya dan berlari menjauh. Sedangkan Vino membantu Afgan berdiri. Mendadak kaki pria itu ditarik menjauh. Tetapi karena tali yang mereka ikatkan pada badan, Vino bisa menarik Afgan kembali. Afgan berusaha melepaskan genggaman tangan wanita itu dengan menendangnya berkali-kali. Akhirnya Afgan bisa terbebas dan segera menyusul Vino. Mereka berdua berlari secepat mungkin dan mendatangi Clara dan juga Mawar. "Ayo cepat, masuk ke mobil," pinta Afgan dan membawa Clara yang sudah sangat lemas itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Mereka bergegas dan juga meninggalkan tempat itu. Clara terlihat sangat pucat dan hampir kehilangan kesadaran. Tubuhnya mulai menghilang. "Bagaimana ini? Aku takut Clara tidak akan bisa bertahan," isak Mawar yang cemas melihat keadaan temannya itu. "Bertahanlah Clara, kita akan segera sampai ke rumah," ucap Afgan yang juga ikut cemas. Suara azan subuh membangunkan Rendra. Ia melihat Ayu tidak ada di sampingnya. Mungkin sedang di kamar mandi, lalu pria itu mengecek, ternyata tidak ada di sana. Suara gedoran pintu membuat pria itu terkejut dan membuka pintu. "Rendra, apa Kia ada bersamamu?" tanya Lina tiba-tiba. "Enggak ada, mah. Ayu juga enggak ada di kamarnya pagi-pagi. Apa mereka pergi belanja ya?" sahut Rendra. "Jam berapa ini? Memangnya ada pasar yang buka sepagi ini?" bantah Lina. "Lalu ya mereka pergi kemana?" Lina pun menggeleng. Lalu mereka mencoba ke kamar Clara dan mendapati wanita itu di sana. Lina mulai cemas dan mengumpulkan semua orang. "Ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kalau kita melapor ke polisi saja, Pak?" usul Lina. "Ini kan belum 24 jam, mah. Kita belum bisa melaporkannya. Coba Papa tanya ke teman-temannya dulu. Aku harap ya mereka baik-baik saja," ujar Burhan dan mulai menelepon teman-temannya untuk mencari keberadaan anak dan juga menantunya. Lina sangat cemas sekali. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka bertiga. Pure, Clara menyiram seember air pada muka Ayu agar wanita itu terbangun. Ayu tersentak. Ia melihat sekeliling dan bingung sedang berada di mana. "Di mana aku?" tanya wanita itu seraya mengedarkan pandangan lalu melihat Clara sudah berdiri tegak di hadapannya. "Clara, apa-apaan ini? Lepasin aku. Apa yang sedang kamu lakukan?" merintih wanita itu seraya ingin melepaskan ikatan di tangannya. "Kamu lupa dengan tempat ini ya?" Suara Clara terdengar berbeda. "Maksud kamu apa? Lihatlah dan buka matamu. Kita sedang ada di mana sekarang?" bentak wanita itu. Ayu melihat sekeliling. Rumah itu tidak asing baginya. Dari jendela rumah itu terlihat beberapa pohon kelapa yang berjejer. Ayu mulai mengingat dan tahu di mana tempat itu sekarang. "Ini nggak mungkin. Bagaimana bisa aku sampai di sini?" gumam wanita itu seraya tidak percaya. "Rupanya kamu sudah mulai ingat," ujar wanita yang tadinya berwajah Clara kini mulai berubah. "Kamu? Bukannya kamu sudah lama menghilang? Bagaimana mungkin?" ucap Ayu yang mengenali wajah Rahma. "Kamu kira bisa menyingkirkanku dengan mudah? Kalau malam itu aku tidak berpura-pura mati, mereka pasti masih akan meruda paksaku hingga aku mati di tangan mereka," umpat wanita itu. "Apa maumu sekarang? Rendra sudah menjadi milikku dan kami juga sudah mempunyai anak. Kenapa kamu tidak membiarkan kami hidup dengan tenang?" ucap Ayu. "Sebelum aku benar-benar mati, aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup dalam kebahagiaan," bentak wanita itu. Mendadak dia keluar dari sebuah ruangan dan menghampiri Rahma. "Mama, main sama aku yuk," pinta gadis cilik itu dengan manja. "Kia, Mama di sini nak. Jangan dekat-dekat sama dia nak. Dia orang jahat," teriak Ayu, tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Seperti wanita itu tidak terlihat oleh siapapun. Rahma tersenyum puas. "Ayo sayang, main sama Mama," ujar Rahma dan menggiring gadis cilik itu. "Tidak, Kia, dengerin Mama,"
Teriak Ayu melengking, tapi bocah cilik itu tidak menggubrisnya. Afgan baru saja sampai di depan rumahnya, tetapi mereka sudah disambut oleh seorang laki-laki berpeci dan juga istri dari pria itu yang sudah berada sedari tadi di sana. Afgan segera membopong tubuh Clara yang sudah sangat lemas. "Astagfirullah, ada apa ini, Gan? Dari mana saja kalian?" tanya pria itu yang ternyata paman dari Afgan. "Paman, kenapa bisa di sini?" Afgan ikut bingung kenapa pria itu tiba-tiba datang. Pria bernama Haji Akbar itu melihat ke belakang mobil Afgan yang sudah diikuti oleh berbagai makhluk tidak kasat mata. "Ma, bisa bawa mereka semua masuk ke dalam rumah dan kunci pintu sebentar, biar papa mengurus yang lainnya," pinta pria itu pada istrinya. "Iya, Pak," sahut Laila sembari menggiring mereka semua masuk ke dalam rumah. Afgan memang tahu bahwa pamannya diberi kelebihan untuk bisa melihat makhluk tidak kasat mata, tetapi ia enggan meminta bantuan kepada beliau karena kesibukan pria itu yang selalu berdakwah di berbagai tempat. Akbar berdiri menatap ke mobil itu. Ia bisa melihat sesuatu yang tidak lazim di sana. "Keluarlah sebelum aku memusnahkan kalian semua," bentak pria itu. Makhluk berbadan besar dan bertaring itu mendekat beserta beberapa pocong dan kuntilanak. Mereka sudah mengelilingi Akbar dan siap menerkam pria berpeci itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pria itu kemudian membaca beberapa doa, membuat semua makhluk itu kepanasan. "Allahu Akbar," teriak pria itu dan membuat semua makhluk itu terpental, lalu berubah menjadi abu dan terbang terbawa angin. Sedangkan di dalam rumah, Afgan membaringkan Clara di sofa, teman-temannya ikut duduk juga. "Bagaimana Bibi bisa kemari?" tanya Afgan sekali lagi karena pertanyaannya belum dijawab oleh wanita itu. "Kemana kamu pergi selama 2 hari ini? Ibumu sangat khawatir. Beberapa hari ini, dia selalu bermimpi buruk dan nomor ponselmu tidak bisa dihubungi. Terpaksa kami berdua harus ke sini untuk melihatmu, kan?" jelas Laila. "Maafkan aku, Bi, aku lupa untuk memberi kabar pada Mama," ujar Afgan dengan menyesal. Percakapan mereka harus terhenti karena Akbar mengetuk pintu beberapa kali. Laila segera membuka pintu itu. Akbar segera mendatangi Afgan dan teman-temannya. "Lepaskan wanita itu, paman akan memusnahkannya," teriak Akbar dan mengagetkan mereka semua. "Jangan paman, dia ini temanku," tolak Afgan seraya memeluk tubuh Clara. "Apa yang kamu bicarakan?" "Dia itu arwah Afgan," bentak Akbar lebih keras. "Paman, dengarkan kami. Ini tidak seperti yang paman pikirkan," bantah Mawar membantu melerai keadaan yang panas itu. "Maksud kalian apa?" tanya pria itu. Mawar dan juga Vino kemudian menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Dari mereka pertama kali tersesat dan kembali ke rumah, lalu tentang keadaan Clara saat ini. Akbar sedikit mulai paham dengan ucapan mereka. "Jadi dia arwah yang terpaksa harus keluar dari tubuhnya," ucap Akbar. "Iya paman, benar itu," sahut Afgan. "Berapa hari dia sudah seperti ini?" tanya pria itu lagi. "Kurang lebih hampir 3 mingguan paman," jawab Mawar. "Apa? Itu berbahaya. Pantas saja arwahnya akan menghilang. Kita tidak punya waktu banyak. Kita harus mengembalikan arwah ini ke dalam tubuhnya," pinta Akbar. "Kalau begitu kita pergi ke rumah Clara sekarang," ujar Afgan. Mereka semua segera pergi dan menuju ke rumah Clara. Di sana Rendra dan juga kedua orang tuanya masih berharap cemas karena tidak mendengar kabar apapun dari Clara maupun Ayu. Rendra mondar-mandir di depan rumah. Sesekali ia melihat ke jalan berharap akan ada seseorang yang datang. Tetapi nihil, ia tidak melihat siapapun di sana. "Ayu, Clara, di mana kalian?" gumam pria itu seraya meneteskan air mata. 2 mobil baru saja terparkir di depan rumah berlantai 2. Terlihat Afgan beserta yang lainnya keluar dari mobil lalu segera masuk ke rumah itu.
Rendra yang pada saat itu berada di sana ikut bingung melihat mereka semua. Tetapi pria itu melihat Clara yang dibopong oleh seorang pria. "Ada apa ini?" tanya Rendra pada mereka semua. "Kak Rendra, bisa kami bertemu dengan Clara yang tinggal di rumah ini?" tanya Mawar tiba-tiba dan membuat pria itu makin bingung. "Waktu kita tinggal sedikit, bisakah kita berbicara di dalam saja?" pinta Akbar pada pria yang sedang bengong itu. "Baiklah, mari masuk ke rumah," ajak Rendra pada mereka semua. Sesampainya di rumah itu, Afgan menceritakan apa yang terjadi, bahwa Clara yang selama ini tinggal di rumah itu bukanlah Clara yang asli. Mereka semua kaget dan ikut berkata bahwa Clara, Ayu, dan Saskia juga sudah hilang sejak tadi pagi. Mereka juga tidak tahu di mana keberadaan wanita itu. "Sepertinya aku tahu di mana mereka semua," ucap Afgan tiba-tiba. "Di mana itu, Nak?" tanya Lina penasaran. "Aku yakin mereka semua ada di hutan itu," pungkas Afgan. "Aduh, sarang iblis itu lagi," gerutu Vino. "Kita harus ke sana sekarang, Paman, atau gimana?" pinta Afgan. "Tidak bisa. Hari sudah malam dan itu sangat berbahaya. Aku harus menolong wanita ini dulu. Aku yakin malam ini dia akan datang untuk memusnahkan roh Clara agar ia bisa hidup di dalam tubuhnya," pungkas Akbar. "Baiklah, apa yang harus kita lakukan, Paman?" tanya Mawar. "Aku juga ingin membantu Anda. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin semua keluargaku kembali," pinta Rendra. Akhirnya malam itu mereka semua bermalam di rumah Burhan. Para wanita akan tidur di kamar Lina, sedangkan yang lainnya tidur di kamar Rendra. Afgan dan pamannya akan berjaga di kamar Clara. "Gan, aku harus membuka mata batinmu, karena sebentar lagi arwah wanita ini akan segera menghilang. Hanya dengan mata batin kamu bisa melihatnya," jelas pria itu. "Baiklah Paman, aku sudah siap," saut Afgan. "Sebelum itu Paman ingin mengingatkanmu, jika mata batinmu sudah terbuka, kamu bisa melihat makhluk itu. Jangan terlena dan tetaplah berdoa, mengerti?" pinta Akbar pada keponakannya itu. "Baik Paman, aku mengerti." Mereka lalu duduk berhadapan. Akbar terlihat membaca beberapa doa, kemudian menutup mata Afgan dengan tangan lalu perlahan melepasnya. "Buka mata kamu, Gan." Afgan kemudian membuka matanya perlahan. Ia masih belum melihat apapun, hanya terlihat asap putih yang berkeliaran mengelilingi mereka. "Tetaplah fokus pada wanita ini, Gan," pinta Akbar. "Baik Paman," saut Afgan. Clara terbaring di atas ranjang dan mengerang kesakitan. Badannya sudah tidak terlihat lagi, tetapi Afgan masih bisa melihat menggunakan mata batinnya. Di kamar lain terlihat para wanita berkumpul di sana. Lina sangat cemas sekali dengan keadaan anaknya. Mawar bisa melihat itu. "Tante yang sabar ya, pasti Clara akan segera kembali seperti biasa. Percayalah Tante," ujar Mawar menguatkan wanita itu. "Iya Nak, terima kasih," sahutnya. Di tempat lain Rahma mengganti bajunya dengan jubah berwarna merah. Ia meletakkan tubuh Ayu di atas meja persembahan. Wanita itu diikat dan mulutnya disolasi. Terlihat ia berusaha melepaskan ikatan itu, namun tetap saja tidak bisa. Rahma terlihat membaca mantra, lalu mendadak beberapa makhluk terpanggil ke rumah itu. Kuntilanak yang sedang bergelantungan di pohon langsung terbang dan ikut mendatangi rumah kayu itu. "Aku ingin kalian semua memusnahkan siapa saja yang menghalangi jalanku," perintah wanita itu. Para makhluk itu menunduk dan kemudian segera menghilang begitu saja. Di rumahnya Burhan, Akbar sudah memberitahu untuk tidak keluar dari kamar mereka. Apapun yang terjadi jangan sampai keluar dari kamar itu. Akbar terlihat menaburkan beberapa garam di depan kamar, kemudian segera masuk ke salah satu kamar dan menutup pintunya.
Lalu kemudian, brak! Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang membuat beberapa jendela di kamar itu terbuka. Astagfirullah, kencang banget anginnya, ucap Mawar seraya terkejut. Biar tante yang tutup jendelanya, ujar Lina. Wanita itu berjalan dan ingin menutup jendela. Mendadak sosok pocong sudah berdiri tegak di hadapannya. Wah, teriaknya hingga jatuh ke lantai. Astagfirullah, ayo bantu dia nak, pinta Laila lalu segera membantu Lina berdiri lagi. Pocong itu tidak bisa masuk ke rumah karena Akbar sudah memagari rumah itu, tetapi tetap saja makhluk-makhluk itu terlihat menyeramkan. Terlihat sosok bayangan hitam sudah berdiri di depan jendela kamar Indra. Mereka semua terkejut melihat makhluk yang mengerikan itu. Kenapa genderuwo itu bisa sampai ke sini? Gerutu Vino menahan takut. Makhluk apa itu? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Tanya Burhan yang tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Apa mereka bisa melukai kita? Tanya Rendra. Ambil garam. Tadi Paman Akbar menyuruh kita untuk menyiram garam jika mereka ingin masuk ke kamar ini, pinta Vino. Mereka segera mengambil beberapa garam dan melemparkan ke pinggir jalan hingga makhluk itu lenyap dari sana. Mawar juga segera mengambil garam yang memang sudah mereka persiapkan. Ini tante, kita harus melempar garam ini agar mereka pergi dari sini, ucap Mawar. Mereka bertiga langsung melemparkan garam-garam itu ke muka pocong yang sedari tadi menatap mereka dengan melotot. Setelah pocong itu pergi, Laila langsung menutup jendela itu rapat-rapat. Syukurlah mereka akhirnya pergi, ujar Lina merasa lega. Jendela di kamarnya Clara mendadak terbuka. Angin dingin dari luar sempat menerbangkan beberapa kertas di kamar itu. Afgan segera memunguti kertas-kertas yang berserakan itu, sedangkan Akbar berjalan untuk menutup jendela. Tiba-tiba sebuah usus langsung melilit di leher pria itu dan mencekiknya. Lah, rintik Akbar. Paman kenapa? Teriak Afgan dan segera membantu pria itu. Dari arah jendela terlihatlah sosok kepala tidak berbadan, ususnya menjuntai keluar. Wajahnya hitam dan bertaring. Ia sudah siap ingin menggigit leher Akbar. Namun Afgan dengan cepat memukul kepala itu menggunakan sapu yang ada di sana. Akbar segera merogoh pisau kecil yang ia kantongi dan memotong usus itu. Darah pun bercucuran dari sana. Akbar segera menutup jendela itu kembali. Apa itu tadi paman? Sangat menyeramkan, ucap Afgan. Itu salah satu dari mereka, saut pria itu seraya mengatur nafasnya kembali. Sesosok wanita terlihat berdiri tepat di samping roh Clara. Wanita itu segera mencekik roh itu agar segera mati. Afgan bisa melihat itu. Siapa kamu? Lepaskan dia, teriak Afgan. Akbar langsung melemparkan tasbih yang ia pegang ke tubuh sosok itu. Ia mulai kepanasan dan segera menghilang. Afgan, jaga Clara. Paman akan berdoa untuk mengusir mereka semua, pinta pria itu. Baik paman. Afgan berdiri di samping roh Clara yang masih mengerang kesakitan. Sedangkan Akbar duduk bersila dan mencoba berdoa. Ia mengentakkan tangannya beberapa kali ke lantai kamar itu, membuat semua makhluk yang berada di sana kepanasan. Mereka mengerang dan langsung pergi dari rumah itu. Rama mengambil darah ayam hitam yang ia taruh di dalam baskom. Kemudian ia menuangkan darah itu ke atas badan Ayu sebagai ritual penyembahan. Saat wanita itu sudah siap mengambil keris dan akan menancapkan pada jantung Ayu, mendadak ia merasakan sakit di tubuhnya. Rintih Rahma dan menjatuhkan keris itu. Sialan, siapa yang berani-beraninya melawanku, bentak wanita itu dengan beringasnya. Ia tidak kuat menahan rasa itu. Ia segera pergi masuk ke dalam kamar. Roh Rahma keluar dari badan Clara yang selama ini ia tinggali, lalu masuk ke dalam badannya sendiri yang sedang terbaring di atas peti. Wah,
teriak wanita itu mengerang kesakitan. Azan subuh berkumandang menandakan pagi telah datang. Setelah melakukan sholat berjamaah di kamar Clara, sekaligus mendoakan wanita itu, mereka semua berkumpul di meja makan. Kebetulan, Mbok Darmi baru saja datang karena kemarin pulang kampung. Wanita tua itu kaget karena banyak orang di rumah. Lina akhirnya menceritakan semua pada Mbok Darmi agar wanita itu mengerti. "Ya, yang sabar ya Nya. Semoga masalah ini cepat selesai," ujar Mbok Darmi. Beberapa hidangan seperti roti dan juga bubur sudah terhidang di atas meja untuk santapan mereka semua. "Bagaimana dengan keadaan anak saya sekarang?" tanya Burhan. "Rohnya sudah kembali, tetapi hari ini kita harus menemukan tubuhnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi," jelas Akbar. "Saya akan ikut Anda. Saya juga ingin menemukan anak dan juga istri saya," timbal Rendra. "Baiklah, setelah ini kita akan berangkat," sahut Akbar. Sebelum pergi, Afgan melihat keadaan Clara yang masih terbaring di atas ranjang. Pria itu mengelus rambut Clara yang hitam pekat. "Berhati-hatilah, aku tidak ingin kamu terluka," pinta Clara. "Aku akan membawa tubuhmu kembali. Bertahanlah sampai saat itu," sahut Afgan. Clara kemudian mengangguk dengan senyum pucat di wajahnya. Afgan mengecup kening wanita itu, lalu kemudian segera pergi. Akbar juga menyuruh para wanita yang menjaga Clara untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar roh wanita itu tetap berada di sana. Akhirnya keempat pria itu yang pergi ke hutan. "Kan, padahal aku pengennya gak ikut karena mau ngejaga para wanita di rumah," celetuk Vino. "Ada ayahnya Kak Rendra di rumah, kamu gak perlu khawatir, Vin," sahut Afgan. "Bisa aja ngejawab," gerutu Vino. "Benarkah di tempat itu banyak sekali penampakan setan?" tanya Rendra tiba-tiba. "Beneran Kak, aku aja udah beberapa kali papasan sama mereka. Serem banget tempatnya," celetuk Vino. Entah apa yang membuat tempat itu bisa dihuni banyak setan, aku pun tidak habis pikir, timbal Afgan. "Syukurlah Paman Akbar ada di sini, saya jadi gak terlalu takut," ujar Vino sedikit lega. Duak! Afgan yang menyetir mobil langsung mengerem secara tiba-tiba karena ban mobilnya mendadak bocor. "Apa-apaan nih?" umpat Vino. Mereka berempat keluar dan kemudian melihat ban mobil itu sudah bocor. Sialnya lagi, Afgan lupa membawa ban serep. Akhirnya mereka terpaksa berjalan dari sana dan menuju ke hutan. "Bisa-bisa sampai sana ya malam ini," gerutu Vino. "Makanya jalan cepat kamu," bentak Afgan. Dari arah lain sesosok wanita tersenyum melihat mereka berjalan dan meninggalkan mobil itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat sejenak, lalu kemudian meneruskan perjalanan lagi dan sampailah mereka di depan lorong yang panjang itu. "Dari mana kalian bisa tahu tempat seperti ini, kan?" tanya Akbar heran. "Saat itu kami tersesat." "Memangnya kenapa, Paman?" "Lorong ini penghubung antara dunia manusia dan juga dunia gaib. Aku bisa merasakannya. Aura di ujung lorong ini sangatlah kuat," jelas Akbar. "Benar kan? Tempat ini tuh sarang iblis," timbal Vino. "Ayo kita harus segera bergegas sebelum hari mulai gelap," pinta Akbar dan mulai berjalan mendekati tempat itu. Mereka mulai melangkah memasuki lorong yang berkabut itu. Vino sedari tadi merangkul lengan Afgan, tidak ingin melepaskannya. Padahal siang hari, tetapi saat memasuki lorong itu seperti sudah malam hari. Sekelebat bayangan baru saja melewati tubuh mereka berempat, membuat mereka ikut tersentak. "Apa itu tadi?" tanya Rendra yang merasa ada sesuatu. "Berhenti dulu, pejamkan mata kalian dan berdoa bersama-sama," pinta Akbar. Mereka pun memejamkan mata dan berdoa seperti arahan Akbar. Tidak beberapa lama kabut yang menghalangi perjalanan mereka hilang begitu saja. "Buka mata kalian," Akbar menyuruh mereka membuka mata.
Wah, syukurlah, kabutnya sudah hilang, ujar Vino merasa senang. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi hingga melewati lorong yang panjang itu. Seorang wanita berbaju putih tiba-tiba membuka matanya. Ia bangun dari sebuah peti yang selama ini ditinggali. Wajah dan juga tubuhnya mulai mengelupas karena gigitan dari hewan-hewan kecil yang memang sudah hinggap di tubuhnya selama ini. Kurang ajar, berani-beraninya mereka datang ke sini, umpat wanita itu dengan melotot. Rama segera pergi ke tempat persembahan itu, lalu melihat Ayu yang masih terbaring lemas di sana. Sudah beberapa hari wanita itu tidak makan dan tidak minum. Badannya sangat lemas sekali. Rama segera membuka penutup mulutnya Ayu dan menyiramkan air ke muka wanita tersebut. Ayu terkejut lalu bangun seraya menjelati air itu, seperti ikan yang terdampar. Ayu menatap ke wanita yang memiliki wajah rusak tersebut. "Lepaskan aku, apalagi yang kamu inginkan?" ujar Ayu. Rama menjebak rambut wanita itu dengan segala kemarahannya. "Ini semua karena kamu. Hari ini kamu harus mati di tanganku, agar aku bisa hidup seperti yang lainnya," bentak wanita itu, lalu kemudian mendadak tubuhnya kesakitan. "Au!" Rintihnya menahan sakit dan menabrak beberapa barang di atas meja. Ia segera mengambil beberapa dupa dan membakar kemenyan. Ia duduk bersila lalu bersemedi. Akbar beserta ketiga orang itu sudah berhasil melewati lorong dan melihat hamparan hutan sudah menyambut mereka. "Apa disinilah mereka semua tinggal?" tanya Akbar. "Iya paman, disinilah sarang iblis itu," sahut Afgan. Mereka mulai masuk ke hutan dan menyisir tempat itu. Suara gonggongan serigala dan hewan buas lainnya ikut menyertai pergerakan mereka. Kresek, kresek. Suara itu terus terdengar terus-menerus berulang kali. "Suara dari mana itu?" tanya Rendra. Mereka melihat ke arah suara yang ternyata dari pepohonan yang daunnya rimbun. Kuntilanak yang berbaju putih dan berambut panjang sedang berkelantungan di sana. Hihihihi. Tawa mereka menggelegar menandakan siap menantang orang-orang itu. "Astagfirullahaladzim. Mari tetap bersama dan jangan sampai terpencar," pinta Akbar. Beberapa kuntilanak itu sudah terbang dan siap menuju ke arah mereka. Akbar dan juga lainnya ikut berdoa bersama agar kuntilanak itu tidak bisa mencelakai mereka. "Allahu Akbar," teriak Akbar dengan mengarahkan telapak tangannya ke udara, membuat semua makhluk itu terpental jauh. Beberapa kuntilanak itu hilang begitu saja. "Ah, sangat menyeramkan," gerutu Vino yang sedari tadi merangkul tangan Afgan. Mereka mulai berjalan lagi untuk menuju ke rumah kayu yang ada di tengah hutan itu. Namun sebelum sampai di sana, mereka harus melewati tanah kuburan yang belum pernah dilewati oleh Vino dan juga Afgan ketika mereka berada di hutan itu sebelumnya. Kedua pemuda itu pun terheran-heran. Afgan dan juga Vino pun langsung sedikit bingung melihat tanah kuburan yang ada di depan mata. "Gan, bukannya kita belum pernah melewati tempat ini ya?" tanya Vino seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Iya, kurasa tempat ini sangat aneh. Setiap kita ke sini, selalu tempat baru yang kita datangi, seolah-olah ada seseorang yang mengatur semua ini," jelas Afgan. "Hanya orang yang memiliki ilmu sesat yang bisa hidup dan tinggal di tempat seperti ini," timbal Akbar. Belum selesai mereka bercerita, tanah kuburan itu mulai terbuka lalu beberapa mayat yang berbalut kain kafan bangkit dari sana. Ada yang berwajah hitam, ada yang berlumuran darah, dan ada juga yang seluruh tubuhnya dihinggapi belatung dan kelabang. Mereka dibuat bergidik ngeri saat menatap para pocong itu. Pocong itu melompat dan mendatangi mereka. "Lari!" teriak Vino, tapi dihentikan oleh Akbar. "Jangan lari, kita harus menghadapi mereka," ucap Akbar. "Tapi paman, mereka terlalu banyak," bantah Afgan. Aku segera mengambil tasbih dan mematahkan talinya, sehingga tasbih itu bisa dibagi untuk mereka berempat.
lemparkan tasbih ini ke tubuh mereka. Aku yakin mereka akan kepanasan, ujar Akbar. Baiklah, sahut mereka semua. Mereka mengambil butiran tasbih itu dari tangan Akbar dan menggenggamnya dengan erat. Saat beberapa pocong itu mendekat, mereka langsung melemparnya ke tubuh pocong itu hingga mereka kepanasan. Asap putih keluar dari badan pocong itu dan meninggalkan kain kafan mereka di tanah. Lihat, ada rumah di depan sana, ujar Rendra yang melihat sebuah rumah di kejauhan. Itu dia, rumah yang kita cari, sahut Afgan. Mereka segera bergegas mendatangi rumah itu. Setelah sampai di depan rumah kayu itu, Afgan terhenti karena melihat asap hitam mengelilingi atap rumah tersebut. Kenapa, Gan? Tanya Vino yang melihat temannya berhenti. Paman, asap hitam apa itu? Tanya Afgan seraya menatap ke atap rumah itu. Itu namanya lingkaran iblis. Pasti di dalam rumah itu ada yang memujanya. Ayo cepat, kita harus segera bergegas, pinta Akbar dan ingin masuk ke rumah itu. Namun belum sempat masuk ke sana, mereka dihadang oleh genderuwo dan leak yang berdiri tepat di hadapan mereka. Wah, makhluk itu lagi, gerutu Vino dan mundur beberapa langkah. Aku dan juga Afgan akan melawan mereka. Kalian berdua cepat cari tubuh Clara dan juga yang lainnya, pinta Akbar. Baiklah, sahut mereka dan pergi melewati pintu belakang. Leak mengeluarkan gigi taringnya dan terbang ke leher Akbar, tetapi pria itu bisa menahan gigitannya. Genderuwo itu juga tidak menarik kaki Afgan hingga ia terseret. Wah, teriak pria itu karena berada dalam cengkeraman genderuwo yang bertubuh besar tersebut. Akbar segera melemparkan kepala leak itu ke tanah. Pria itu mengambil sebuah botol air dari tas yang memang sudah ia bawa sedari tadi. Ia membaca beberapa ayat suci Al-Quran lalu menyiramkan air itu ke kepala leak itu. Wajah sosok itu terbakar dan musnah menjadi abu. Lalu ia segera menolong Afgan yang dibawa oleh genderuwo itu. Akbar menyiramkan air itu ke tubuh makhluk berbadan besar itu. Wah, makhluk itu mengerang karena kepanasan, lalu lenyap dan juga menjatuhkan Afgan di tanah. Rahma langsung muntah darah. Wah, sialan mereka, umpat wanita itu dan mengusap darah hitam dari mulutnya. Ia segera berdiri dan mengambil keris. Wanita itu sudah siap menusuk jantung Ayu yang sudah tidak berdaya itu. Kali ini kamu harus mati, ucap Rahma seraya menancapkan keris itu. Brak! Keris itu tiba-tiba terlepas karena lemparan kayu dari seseorang. Siapa yang berani-beraninya menggangguku? Teriak wanita itu karena sangat marah. Rahma, benarkah ini kamu? Ucap Rendra yang mengenali wajah wanita itu walau sebagian telah rusak. Bagaimana bisa kamu sampai ke tempat ini? Tanya wanita itu dengan heran. Aku tidak menyangka kalau kamu yang melakukan semua ini, tegas Rendra. Ini semua karena ulah wanita ini. Kamu gak akan pernah tahu apa yang sudah ia lakukan padaku, isak wanita itu. Tetapi tetap saja kamu tidak boleh membalas kami seperti ini, sahut Rendra. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup dengan tenangnya selama aku masih hidup di dunia ini, ucap wanita itu lalu pergi dari sana. Rahma, tunggu Rahma, teriak Rendra lalu kemudian menyusul Rahma. Pah, Ayu memanggil suaminya untuk datang. Rendra akhirnya membiarkan Rahma pergi lalu memilih membantu istrinya. Mama, kamu gak apa-apa kan? Tanya Rendra seraya memeluk tubuh istrinya yang lemah itu. Di kamar lain, Vino sedang berjalan dan membuka pintu kamar satu persatu. Cekrek, serem banget sih. Mana aku sendirian lagi? Gumam pria itu seraya melihat sekeliling. Lalu matanya terhenti saat melihat sebuah kaki manusia yang terbaring di atas ranjang.
Aduh, itu kaki manusia apa kaki setan ya? Tapi kok mulus? Celetuk Vino. Ia berjalan perlahan dan mendekat untuk melihat siapa pemilik kaki itu. Astagfirullah, Clara, teriaknya dan mendekati tubuh wanita itu. Ia segera menggendong Clara dan pergi dari kamar itu untuk menemui yang lainnya. Rama pergi ke kamar lain dan mengangkat tubuh Kia, lalu kemudian membawanya pergi dari sana. Ia harus segera pergi sebelum orang-orang itu datang. Rama segera berlari memasuki hutan dan hilang dalam sekejap mata. Lalu kemudian Afgan dan juga pamannya segera masuk ke dalam rumah itu dan bertamu dengan mereka semua. Afgan melihat tubuh Clara yang sudah ditemukan oleh Vino. "Apa kamu tidak melihat anakku, Saskia?" tanya Rendra pada Vino. "Enggak kak, gak ada siapapun di kamar itu," sahut Vino. "Sini biar aku yang gendong, Vin," pinta Afgan dan menggendong tubuh Clara. "Bagaimana mungkin? Lalu di mana anakku?" Riti Ayu lalu kehilangan kesadarannya karena terlalu lemah. "Mama," teriak Rendra, "anakmu mungkin dibawa oleh wanita itu. Kita harus kembali sekarang karena kedua wanita ini harus segera ditolong." Begitulah usul Akbar. Akhirnya, mau tidak mau mereka pergi dari rumah itu. Rendra ikut menggendong tubuh istrinya yang sudah pingsan. Mereka melewati lorong lalu mencari mobil tumpangan. Untung saja ada mobil pick-up yang bisa mereka tumpangi. Sesampainya di rumah, mereka sudah disambut oleh Lina dan juga yang lainnya. Akbar segera melakukan ritual untuk mengembalikan roh Clara ke dalam tubuhnya. Sedangkan Burhan memanggil dokter pribadi untuk datang lalu memeriksa keadaan Ayu. Kedua wanita itu pun segera mendapatkan pertolongan. Lalu mereka semua izin pamit pulang ke rumah masing-masing. Besok Afgan dan teman-temannya akan datang kembali. Rendra dan juga Burhan sangat berterima kasih kepada mereka semua yang mau menolong semua keluarganya. Akhirnya Afgan beserta lainnya pergi meninggalkan rumah itu. "Ndra, bagaimana dengan Kia? Apa kalian tidak menemukannya?" tanya Lina. Rendra menggeleng lalu mengusap wajahnya. "Maaf Ma, aku tidak bisa menemukan Kia. Wanita itu sudah membawanya pergi entah kemana," isak Rendra. "Kamu yang sabar ya sayang, kita pasti akan menemukannya kok," ujar Lina menenangkan hati anak lelakinya. Ayu terlihat berlari tergesa-gesa sambil menggendong Kia. Tubuhnya pun penuh luka. Wanita itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena harus keluar dari hutan tempat persembunyiannya selama ini. Dengan kekuatannya yang sudah menipis itu, ia berhenti di belakang rumah seorang warga. Ia bersembunyi sebentar di sana. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen aja di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.